సారీ ఆంటీ తెలివిగా మాట్లాడుతున్నాను అనుకుంటున్నావా? నన్ను గుద్దేయండి, చెల్లుకు చెల్లు. Just do it. Assalamualaikum, halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama SK Studio. Sebagai penikmat film-film India, kalian pasti tidak asing lagi dengan aktor ganteng yang satu ini kan guys? Di usianya yang sudah tidak muda lagi, berumur 46 tahun, Mahesh Babu mempunyai pesona dan daya tariknya tersendiri untuk membuat orang-orang menjadi terpukau. Kalian mungkin sudah pernah melihat beberapa film Mahesh Babu, terutama film-filmnya yang dirilis sekitar 10 tahun belakangan ini. Nah, karena itu di video kali ini, kami akan membawakan alur film Mahesh Babu yang mungkin saja belum pernah kalian tonton nih guys. Judulnya Yuvaraju, sebuah film drama romantis berbahasa Telugu yang dirilis pada tahun 2000. Selain Mahesh Babu, film ini juga dibintangi oleh Saksi Sivanan dan Simran. Oke yuk, langsung saja kita mulai ceritanya. Film akan berfokus pada seorang pemuda yang hidup di lingkungan keluarga cukup kaya. Dia bernama Srinivas. Sekarang Srinivas sedang melanjutkan studinya di Selandia Baru bersama Shivaji sepupunya. Sebagai orang tua, ibu Srinivas tidak ingin anaknya mengikuti pergaulan bebas. Lalu secara mendadak dia datang berkunjung. Dan benar saja, kecemasan ibunya itu sekarang terbukti. Dia melihat Srinivas sedang minum bir. Sri yang baru sadar kalau ibunya ada di sana langsung pura-pura tidak tahu. Dia berpura-pura sedang latihan drama. చిచ్చి అయ్యో, ఇంతసేపు నీ ముందు యాక్టింగ్ చేశానా? Hai. సెనోరిటా. Tak lama kemudian datang seorang cewek. Lagi-lagi Sri ngeles. Dia bilang cewek itu teman Shivaji. Merasa nggak bakalan benar jika membiarkan mereka berdua tinggal tanpa pengawasan, akhirnya si ibu membawa mereka berdua kembali ke India. Singkat cerita, sekarang Srinivas melanjutkan kuliahnya di salah satu universitas di daerah Hyderabad. Di sana, dia bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Srivali. Ya, sama kayak di FTV Indonesia lah, awal ketemuannya mereka ribut, kemudian jatuh cinta deh. Shut up. Common sense లేదా? వచ్చిందా? మిమ్మల్ని గుద్దినందుక, సిగ్గుపడినందుక? Just do it and cap మీద మీరేగా రా. Ternyata mereka berada di kelas yang sama. Srinivas mengajak Srivali berdamai. Karena masih kesal, Srivali tidak menghiraukannya. Tak lama kemudian dosen pun masuk. How dare? మ్యామ్ వస్తుంది. So beautiful, man. Thank you, handsome. Wih, kalau dosennya kayak gini mah, murid-murid cowok pasti rajin masuk kelas. Srinivas kembali menjahili Srivali. Dia menuduh Srivali mengambil pensil bersejarah milik Shivaji. Alhasil tas Srivali pun diperiksa. Rupanya Srinivas telah memasukkan rokok, manikchen, dan kondom ke dalam tas Srivali. Srinivas berhasil membuat Srivali malu di depan teman-temannya. నువ్వు అయిపోయావు తల్లే. మాణిక్ చంద్, రోజుకి ఎన్నేస్తావు? 100. అన్ని తింటే వాంచ. నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఏంట్రా? Sedikit info ya, manikchen yang dibilang Srinivas adalah gutka. Kalau di Indonesia, gutka ini sama dengan nyirih atau nginang. Di sana mereka menjualnya dalam bentuk kemasan yang sudah dikeringkan, jadi lebih praktis. Nggak perlu lagi kita nyari-nyari daun sirih ke tetangga. Dan gutka ini juga bisa membuat orang kecanduan seperti rokok. Kembali ke cerita, adegan pindah ke Srivali yang baru saja tiba di rumah. Dia tinggal bersama dengan paman dan bibinya. Lalu bibinya memberitahukan bahwa ada fax dari Vamsi. Srivali pun bergegas ke kamar. Dia langsung video callan dengan Vamsi. Oh iya, Vamsi ini bukan pacarnya Srivali ya, tapi sahabatnya dari kecil. Sekarang dia berada di luar negeri. Adegan pindah ke acara pesta hujan yang dibuat oleh teman-teman kuliah Srinivas. Awalnya semua berjalan dengan lancar, tapi tiba-tiba terhenti karena ada 3 orang preman yang mencoba menggoda Srivali.
Melihat temannya diganggu, Srinivas tak tinggal diam. Dia langsung menghajarnya. Kemudian salah satu preman itu pergi memanggil teman-temannya. Lagi-lagi Srinivas menghajar mereka semua. Dia bahkan memberikan alamat rumahnya ke preman itu kalau mau membawa orang yang lebih banyak. Karena kejadian itu, hubungan Srinivas dan Srivali sekarang menjadi dekat. ఇది నీకు నేనిచ్చే లైఫ్ టైం ఆఫర్. Keesokan harinya Srivali menceritakan Srinivas ke Vamsi. Dia memuji-muji Srinivas. Ceritanya Srivali kagumlah dengan Srinivas. Vamsi yang tadinya ingin mengatakan sesuatu langsung mengurungkan niatnya. చెప్పు మొన్నేదో చెప్పాలనుకున్నావు మర్చిపోయాను అవును ఒక్కసారి Adegan pindah ke acara festival kelahiran Krishna. Srinivas melongo melihat kecantikan Srivali yang menggunakan baju tradisional. Di sana Srivali juga berkenalan dengan ibu Srinivas. పేరు శ్రీవల్లి, మా అమ్మగారు. ప్రదక్షిణాలు మానేసి ఏమిట్రా ఇక్కడ? Keesokan harinya Srinivas yang baru saja tiba di kampus tidak melihat Srivali. Kata temannya, setiap hari Kamis Srivali memang tidak pernah masuk kelas. Srinivas pun langsung pergi ke rumah Srivali. Tapi belum sampai ke tujuan, Srinivas hampir menabrak seorang anak di depan panti asuhan. Dan di sana dia juga melihat Srivali. Rupanya pendiri panti asuhan itu adalah Srivali. Dulu kedua orang tua Srivali meninggal karena kecelakaan pesawat. Hanya 2 orang anak yang selamat dalam kecelakaan itu, yaitu Srivali dan Vamsi. Itulah yang membuat mereka berdua sangat dekat sampai sekarang. Dengan harta yang ditinggalkan orang tuanya, Srivali mendirikan panti asuhan tersebut. Srinivas melihat ada sesuatu di Srivali yang membedakan dia dengan wanita-wanita lain. నాకు ఇష్టమైన వాళ్ళను మా ఇంటి ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka berdua semakin dekat dan menumbuhkan benih-benih cinta di antara mereka. Tapi di antara mereka belum ada yang berani mengungkapkannya. Berhubung semua murid di kelas berhasil meraih nilai bagus saat ujian, Pak dosen mengajak mereka semua pergi berwisata. శ్రీవల్లి, శ్రీనివాస్ Adegan pindah ke Vamsi yang ingin mengatakan sesuatu ke Srivali. Tapi dia apes, udah pede mengatakan cinta namun tidak terdengar oleh Srivali karena kupingnya tertutup kapas. సారీ తలస్నానం Pas disuruh mengulanginya lagi, mentalnya malah down. Akhirnya Srivali menyuruh dia mengatakannya lewat fax. Udah dicoret tuh kertas, tinggal dikirim. Dia tunda lagi. Katanya di India sekarang jam 4:30 sore. Dia ingin fax itu sampai jam 6 sore waktu India. 1 2 3 4 Di sisi lain, Srinivas juga ingin mengungkapkan perasaannya ke Srivali. Setelah itu, dia bersiap-siap untuk pergi tur yang diadakan oleh dosen mereka. వెళ్తున్నాను కదా, కొంచెం ఎదురురావా మమ్మీ. Kembali ke Srivali. Fax yang dikirimkan Vamsi akhirnya sia-sia karena Srivali udah keburu berangkat. ఓ యా బై అంకుల్ ఆంటీ టేక్ కేర్ Singkat cerita, mereka sekarang sedang berada di kereta. Srivali yakin bahwa orang yang dia cintai itu ialah Srinivas. Dan dia ingin memberitahukannya. Tapi di saat dia kembali ke dalam, dia melihat Shivaji yang sedang memperlihatkan foto-foto Srinivas dengan cewek-cewek bule sewaktu mereka di Selandia Baru. Ya, otomatis jadinya Srivali menganggap Srinivas seorang playboy. రేయ్ చూడండి ఎప్పుడు ఎంత అందమైన అమ్మాయిని సరే అమ్మాయిలు చూడరా వాడిని చూస్తే నాకే అసహ్యం. Sekarang giliran Srinivas. Habis memandangi bulan, kemudian dia memejamkan mata. Setelah itu, orang yang pertama dia lihat Srivali. Dia pun semakin pede untuk mengungkapkan perasaannya. Setelah sedikit berpuisi, lalu dia bilang, I love you శ్రీవల్లి. "Tapi Zong, apa kau juga mengatakan hal yang sama kepada gadis-gadis ini?" ungkap Srivali. Srinivas mengatakan kalau cewek-cewek yang ada di foto itu hanya temannya.
Dia beralasan hal semacam itu sudah biasa dilakukan orang-orang di luar negeri. Namun Srivali tidak mau mendengarkan alasan apapun dari Srinivas. Sekarang dia tidak mau lagi berbicara dengan Srinivas. Get lost. Di sisi lain, Bibi Srivali membuang semua fax Vamsi karena dia kira hanya nyampah doang. Adegan pindah ke Srinivas yang masih berusaha mendekati Srivali, tapi Srivali selalu menghindar. Sekarang mereka sedang menjelajahi gurun, tapi perjalanan baru saja dimulai, ada badai yang sedang mendekat. Mereka semua langsung putar balik. Mobil yang dikendarai Srivali terjebak di pasir tandus, lalu dia ditolong Srinivas. Tapi Srivali tetap keras kepala, nggak mau ditolong Srinivas. Srivali berhasil dibawa ke mobil, tapi Srinivas hilang terbawa badai. Setelah badainya menghilang, orang-orang langsung mencari mereka berdua. Dan mereka berdua pun ditemukan dalam keadaan selamat. Semenjak insiden di gurun, Srivali baru percaya kalau Srinivas benar-benar mencintainya. Sekarang mereka memutuskan untuk bertunangan. Kemudian Srivali memberitahukannya ke Vamsi. Dia juga menegaskan Vamsi harus datang ke acara pertunangannya. Tuh kan kelamaan akhirnya keduluan orang lu. Singkat cerita, tibalah hari pertunangan mereka. Kemudian Sin memperlihatkan ada mobil yang sedang melaju. Kira-kira siapa ya yang ada di dalam mobil itu? Tak lama kemudian mobil itu pun tiba di tempat acara. Rupanya yang turun seorang wanita cantik. Namanya Sri Lata. Dia teman Srivali yang bekerja di Palang Merah. Sekarang dia ditugaskan Palang Merah untuk membantu panti asuhan milik Srivali. Sri Lata dan Srinivas terlihat sedikit canggung. Srivali pun bertanya, "Kenapa kalian seperti itu? Apa kalian sudah saling kenal?" "Ya, kami sudah saling kenal sebelumnya. Nama dia Sri Lata kan," kata Srinivas. తన పేరు శ్రీలత. Srilata Nikum. Seusai acara, Shivaji bertanya, di mana Srinivas bisa kenal dengan Sri Lata. Jadi begini ceritanya. Saat liburan musim panas beberapa tahun silam, Srinivas pergi liburan ke Eropa. Nah, Sri Lata lah yang menjadi pemandunya di sana. Berhari-hari mereka lewati berdua selama liburan. Memang dasarnya Srinivas ini orangnya pandai gaul. Siapa saja yang baru kenal dengannya bisa langsung dekat. Diam-diam Sri Lata menyukai Srinivas. Di hari terakhir sebelum mereka berpisah, Sri Lata kepo. Apakah Srinivas juga merasakan hal yang sama seperti dia? Lalu Sri Lata mencoba mancing Srinivas. "Tur kita sekarang sudah usai. Apakah kau tidak merasakan apa-apa?" kata Sri Lata. "Aku sangat menyukaimu," kata Srinivas. Sri Lata pun senyum-senyum. "Tapi ada ujungnya nih. Lain kali kalau saya liburan, Anda harus menjadi pemandu saya lagi," ungkap Srinivas. Jadi sukanya sebagai pemandu doang. Benar-benar ya Srinivas nggak peka. Mungkin ini yang dikatakan orang sakit tapi tidak berdarah. Sebelum berpisah, Sri Lata memberikan buku diarinya sebagai kenang-kenangan untuk Srinivas. Tapi sepertinya buku itu tidak pernah dibaca oleh Srinivas. Stupid. Singkat cerita, Srinivas datang ke tempat Sri Lata. Di sana dia menggoda seorang anak bernama Teja. Rupanya Teja ini anak Sri Lata. Setelah sedikit berbasa-basi, Srinivas pun bertanya di mana ayah Teja sekarang. Sri Lata mengatakan ayah Teja sekarang berada di Amerika. Mereka telah lama berpisah. Janda rupanya guys. Sri Lata bercerita sambil meneteskan air mata. దాని ఫలితమే తేజ కలుస్తారని ఆశ. Okay. Bye. Adegan pindah di mana Teja yang ingin melihat rupa ayahnya. Teja memaksa walaupun gak bisa melihat ayahnya secara langsung, melihat fotonya juga gak masalah. Karena ibunya tidak bisa menunjukkan, Teja berontak, lalu membuang buku diary ibunya.
Nggak sengaja Srilata mukul Teja. Sambil menangis, Teja pergi ke bawah. Ternyata mereka sekarang sedang berada di rumah Srivali. Srinivas dan Srivali mencoba menghibur Teja. Kemudian Srinivas membawa Teja jalan-jalan. బాయ్ జంబలకడి పంబకొండే కొండే Srinivas mengajak Teja melakukan hal-hal gila. Dia pun berhasil membuat Teja kembali tertawa. Dan di saat mereka sedang santai di suatu tempat, datang preman tukang gaduh. Mereka membuat Teja kembali menangis. Srinivas kesal, lalu menghajar mereka semua. లమ్ము నువ్వు చెప్పురా జో Sebelum pulang, Srinivas mampir sejenak bermain gitar. Dengan harmonikanya, Teja memainkan sebuah lagu. Lagu itu membuat Srinivas langsung terdiam. Teja mengatakan lagu itu diajarkan oleh ibunya. Dan kata ibunya, ayah Teja lah yang mengajari ibunya memainkan lagu itu. Lalu tiba-tiba Srinivas langsung membawa Teja pulang. Sesampainya di sana, Srinivas menanyakan kalau Teja anaknya siapa. Ya, anak saya dan suami saya, kata Srilata. Lalu, siapa suamimu itu, ungkap Srinivas. Saya nggak bisa memberitahunya karena dia sekarang sedang di Amerika, ungkap Srilata. Tidak puas dengan jawaban Srilata, Srinivas membuat Srilata bersumpah. Akhirnya, semua terungkap. Jadi, begini ceritanya. Dulu sewaktu mereka berada di daerah suku pedalaman, orang-orang di sana memberikan mereka minuman sebagai penghormatan. Rupanya minuman itu ciu. Alhasil mereka berdua pun mabuk. Tanpa disadari, malam itu mereka berdua bercocok tanam. Dan itulah hasilnya Teja. Srilata awalnya juga tidak menyadari, hingga 3 bulan kemudian baru dia merasakan gejalanya. Setelah dia ingat-ingat, memang gara-gara kejadian malam itu. Mendengar fakta yang diungkapkan Srilata membuat perasaan Srinivas bercampur aduk. Stres lah jadinya. Ini pernikahan udah di depan mata. Tahu-tahu Teja anak kandung dia. Kusut semuanya. Jadi Srilata sengaja tidak memberitahu Srinivas karena memang waktunya tidak tepat. Dia tiba di sana di saat mereka bertunangan. Dan Srilata juga melihat mereka berdua saling mencintai. Dia tidak mau merusak semua yang telah mereka capai. Lalu bagaimana dengan Teja, kata Srinivas. Kami masuk ke kehidupan kalian secara tiba-tiba, dan kami juga akan pergi seperti itu, ungkap Srilata. Lalu Srilata memaksa Srinivas bersumpah kalau dia tidak akan menceritakannya ke Srivali, dan harus melanjutkan pernikahan mereka. Di balik patung sambil menangis, Teja mendengar percakapan kedua orang tuanya. Keesokan harinya terlihat Srinivas stres berat. Dia menceritakan ke Shivaji dan berencana akan segera memberitahukannya ke Srivali. పెట్టుకుందిరా ఇప్పటి నుంచి అనాథగా పెరిగిన శ్రీవల్లి Singkat cerita, Srinivas bertemu dengan Srivali. Terlihat Srivali sangat bahagia menunggu hari pernikahan mereka. Lalu Srinivas mengatakan, bagaimana jika semua ini tidak terjadi? Apa yang akan kamu rasakan jika aku pergi dan pernikahan ini gagal, ungkap Srinivas. Kalau aku mati melompat dari sini, apa yang akan kamu rasakan, kata Srivali. Akhirnya Srinivas mengurungkan niatnya untuk memberitahu Srivali. I love you. Adegan pindah ke Teja yang bertemu dengan Srinivas. Mungkin buat sebagian orang adegan ini terlihat biasa saja. Tapi menurut saya pribadi, inilah adegan yang paling epik di sepanjang film. ఓం భీం బ్లిష్ ఓం భీం బ్లిష్ ఓం బ్లిష్ ఓం భీం బ్లిష్ ఇప్పుడు అంకుల్ కి అచ్చని ఇలాంటి బుల్లిబాబే పుడతాడు. Teja menuangkan semua kesedihannya ke selembar kertas.
Dulu dia hanya mencintai sang ibu. Tapi sekarang setelah dia tahu bahwa Paman Srinivas adalah ayahnya, dia juga mencintainya. Tapi sekarang Teja sangat sedih ketika Paman Srinivas mau menikah, dan ibunya juga melarang dia bercerita ke siapapun. Minta takut sama mami Jepin deh. Sehari sebelum acara pernikahan, Vamsi juga sudah tiba di sana. Dia juga ikut senang menyambut hari pernikahan sahabatnya. Dan orangnya juga pandai bergaul. ಅನುకున్నాను but you're really handsome. శ్రీలత ఇప్పుడే ఫారిన్ వెళ్ళిపోతుందంట. Singkat cerita, hari pernikahan pun tiba. Rupanya Srilata telah membeli tiket untuk terbang ke Amerika. Dia beralasan kalau semalam Palang Merah menelpon, dan pekerjaan itu tidak bisa ditunda lagi. శ్రీలత వెళ్ళిపోతుందా? పర్మనెంట్ ఉద్యోగం వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేశారు. Di kamar, di saat Srivali hendak memakai anting, antingnya itu jatuh ke tong sampah. Lalu dia melihat kertas coretan Teja. Dia pun nyaris pingsan membaca kertas itu. తెలిసిన తర్వాత డాడీ కూడా కావాలనిపిస్తుంది. శ్రీవల్లి శ్రీనివాస్ Di sisi lain, Srinivas pergi menjemput Srilata ke bandara. Apakah masalah akan selesai jika kau pergi, ungkap Srinivas. Apa semua ini karena salahmu? Enggak kan? Waktu itu kau mencintaiku, tapi kau hanya menyembunyikannya. Antara laki-laki dan perempuan mereka berteman baik. Jika seseorang mengungkapkan cintanya terlebih dahulu, mungkin orang itu bisa mulai mencintainya sejak saat itu. Tapi kau tidak. Kau terus menderita dan membuat orang lain ikut menderita. Kita harus menyelesaikan masalah ini sekarang, ungkap Srinivas. వాళ్ళంతటికి వాళ్ళే ఒకవైపు నుండి నాతో రా. Ternyata Srivali sudah ada di sana. Lalu tiba-tiba Srilata muntah darah. Rupanya tadi dia meminum racun. Srilata berencana bunuh diri agar pernikahan Srivali tidak gagal. Dan jika dia mati, Teja bisa dirawat oleh mereka. మీరు తేజాని Sekarang mereka membawa Srilata ke rumah sakit. Karena ada perbaikan jalan, mereka harus lewat ke pemukiman warga. Rupanya daerah itu basis para preman yang waktu itu pernah diajar Srinivas saat pesta hujan. Mereka langsung balas dendam. Baku hantam pun tak terelakkan. Singkat cerita, Srilata sekarang berada di ruangan ICU. వర్జం వచ్చేస్తోంది, త్వరగా రమ్మనండి. Di akhir film, kita melihat Srinivas dan Vamsi. Kemudian Srivali dan Srilata. Saya kira Srinivas langsung nikahin mereka berdua. Taunya enggak. Yang nikah jadinya Srinivas dengan Srilata. Lalu film pun selesai. ఏంటి అలా చూస్తున్నావు? ఏమి లేదు. హ్యాపీ బోర్న్ వాయేజ్. Antara Cinta dan Kenyataan, Yuva Raju. Lumayan sih filmnya, cuma adegan baku hantamnya sedikit kurang natural. Pelajaran yang bisa kita petik ialah belajarlah menerima kenyataan seperti Srivali. Orang yang sangat dia cintai taunya bapak orang, tapi dia nggak egois. Kemudian satu lagi, jangan suka memendam perasaan. Takutnya menimbulkan jerawat batu di wajah yang membuat kita risih. Oke guys, sampai di sini dulu untuk videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.